Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran yang ke-9 dengan judul Hati-hati dengan ketamakan. Apa pengertian tamak? Saya melihat dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan saya padukan dengan apa yang terdapat dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, maka pengertian tamak adalah keinginan luar biasa untuk selalu menambah, boleh harta atau sebagainya, sebanyak-banyaknya, tanpa batas, bagi diri sendiri, sekalipun harus rela untuk berbuat curang karenanya. Itulah pengertian tamak yang kita akan ingat sepanjang kita akan mempelajari pelajaran ini. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan ketamakan itu sangat berbahaya. Paling sedikit ada 5 alasan mengapa ketamakan itu berbahaya. Pertama, ketamakan itu bermula dari pikiran. Maka kalau dia sudah ada dalam pikiran, kemudian yang akan selanjutnya dilakukan adalah merencanakan. Sehingga akan terjadi dengan sangat sistematis. Dan memang sudah dirancangkan untuk dilakukan. Yang kedua, ketamakan itu melanggar hukum kasih. Mengapa? Karena ketamakan akan berfokus pada diri sendiri dan tidak akan memperdulikan orang lain. Bahkan ketamakan rela orang lain dirugikan atau merugikan orang lain asalkan diri sendiri diuntungkan. Yang ketiga, ketamakan berbahaya karena akan menuntun seseorang untuk melakukan kebohongan, atau kemudian mencuri, atau bahkan untuk membunuh. Hanya karena motif untuk kepentingan diri, rela untuk membahayakan atau merugikan orang lain. Yang keempat, ketamakan disebut berbahaya karena disamakan dengan penyembahan berhala. Menjadikan berhala artinya mendedikasikan hidup ini kepada hal lain selain Tuhan. Artinya fokus hati kita bukan lagi kepada Tuhan, melainkan kepada hal yang kita sangat inginkan, bahkan rela berbuat curang untuk memperolehnya. Maka ketamakan disamakan dengan penyembahan berhala. Yang kelima, ketamakan menuntun kepada kematian. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 katakan, tetapi orang-orang yang dicobai oleh keinginannya, tetapi orang-orang dicobai oleh keinginan dirinya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Lihat itu. Itulah 5 alasan mengapa ketamakan itu disebut berbahaya. Dalam pelajaran kita ada 4 tokoh yang diangkat sebagai contoh tentang ketamakan. Pertama adalah Lucifer. Kita tahu dialah asal mula dosa. Apa yang dia inginkan? Menyamai yang maha tinggi. Sesuatu hal yang memang bukan haknya, tetapi dia ingin peroleh hal itu. Lalu tindakannya untuk memperoleh itu, ia menghasut sepertiga malaikat surga untuk menentang Tuhan. Dia mengatakan bahwa pemerintahan Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Hanya supaya malaikat-malaikat berbalik untuk menyembahnya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 adalah kitab di mana kisah itu ditulis. Apa akibatnya? Lucifer dan malaikat lain, sepertiga malaikat surga yang memberontak, akan binasa. Tokoh kedua adalah Akan. Akan mengingini jubah maha indah dan juga sikal perak dan emas yang dibawa dari Yeriko ketika bangsa Israel menaklukkan Yeriko. Dia ingin akan hal itu. Lalu apa yang dilakukannya? Dia mencuri kemudian menyembunyikan dalam kemahnya. Dalam Yosua pasal 7 ayat 21. Sesuatu yang bukan seharusnya dimilikinya, tapi dia ingini, bahkan dia rela untuk mencuri dan menyembunyikannya. Apa yang terjadi? Akan mati. Kemudian, tokoh yang ketiga, Yudas. Yudas, dia mengingini uang. Dia adalah bendahara di antara para murid. Lalu kemudian dalam kitab Yohanes 12 ayat 6 dan juga Matius 26 ayat 14 sampai 16 katakan, dia seringkali mengambil uang dari kas atau dari perbendaharaan yang dipegang olehnya.
Dan ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak mahal, dia katakan, untuk apa membuang-buang minyak? Kenapa tidak uangnya diberikan untuk orang miskin saja? Tentunya maksudnya melalui pengelolaan mereka. Itu dilakukannya agar dia punya kesempatan untuk mengambil uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ketamakannya juga terlihat ketika dia menjual Yesus dengan beberapa keping perak untuk keuntungannya. Apa yang terjadi kepada Yudas? Yudas mati dengan pilihan-pilihan yang diambilnya. Kemudian tokoh berikut adalah Ananias dan Safira. Mereka menipu para rasul, bahkan juga menipu Tuhan. Mereka menjual sebagian dari tanahnya, lalu ingin menyerahkan uangnya, tetapi mereka katakan sudah serahkan semua, padahal hanya sebagian yang mereka serahkan. Sebetulnya mereka tidak hanya menginginkan uang, bukan hanya tamak soal uang. Tapi tahukah kita, mereka juga mengingini nama baik. Dari mana kita tahu? Dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 36 dan 37, ada seorang bernama Yusuf yang menjual tanahnya, kemudian memberikannya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan juga kepada jemaat. Tindakan itu membuat orang bersukacita, membuat para rasul senang. Akhirnya namanya diganti menjadi Barnabas. Karena tindakannya menyenangkan orang, sehingga dia sering dipuji karena kebaikan hatinya. Oleh karena itu, Ananias dan Safira terinspirasi dari Yusuf yang menjadi Barnabas. Kemudian mereka ingin mengikuti jejaknya, mereka menjual sebagian dari tanahnya, lalu kemudian menyerahkan hasilnya, mengaku bahwa itu sudah semua, padahal mereka menahan sebagian. Mereka ingin dipuji seperti Yusuf atau Barnabas dipuji, tetapi mereka tidak melakukan pengorbanan yang dilakukan oleh Barnabas, menjual tanahnya. Tetapi mereka menjual sedikit saja tanahnya, itu pun uang yang mereka sudah komitmenkan akan diserahkan, mereka masih sembunyikan sebagian untuk mereka sendiri. Akibatnya, Ananias dan Safira mati dalam ketamakan mereka. Lalu bagaimana mengatasi ketamakan? Saya yakin kita semua punya kerinduan yang sama, kita tidak ingin terjebak dalam situasi ini. Pertama, ketamakan ini masalah hati. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketamakan harus dimulai untuk dididik atau untuk dihindari dari dalam diri masing-masing. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk melawan pengaruh jahat ini. Tetapi ingat, itu harus dimulai dari hati masing-masing. Karena jika tidak, maka akan sulit untuk terhindar dari ketamakan. Yang kedua, ketika kita sudah mulai dari hati, maka kita harus membangun dan mengukuhkannya dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Ada waktu mungkin di mana kita sulit menerima masukan dari orang lain karena kita mengerti juga bagaimana hidup mereka. Tetapi, kalau dari firman Tuhan dan juga doa-doa kita, kita akan semakin terinspirasi dan dikuatkan oleh firman Tuhan, agar kita dapat menjauh atau menghilangkan sifat ketamakan ini. Yang ketiga, kita harus dengan teratur memberi. Utamakan apa yang menjadi milik Tuhan, dikembalikan. Apa yang menjadi untuk kebutuhan kita, kita kelola dengan baik. Dan upayakan untuk menyisihkan sebagian untuk orang lain yang membutuhkan. Artinya menjadi dermawan. Ini salah satu cara untuk kita dapat terbebas dari ketamakan atau terhindar dari ketamakan. Karena ketamakan berfokus pada diri, maka kita harus melatih diri ini untuk berbagi dari apa yang kita punya. Efesus 5 ayat 1-3 katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Bagian terakhir dari pelajaran sekolah Sabat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Rasul Paulus menyampaikan hal-hal yang menjadi ciri-ciri manusia untuk akhir zaman ini. Dikatakan begini dari ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mengapa sukar? Jawabannya di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka dan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah situasi manusia di akhir zaman. Itu sebabnya kehidupan akan makin susah karena masing-masing orang memikirkan diri masing-masing dan bahkan pada saat yang sama menyusahkan kehidupan orang lain. Tidak heran, memang hari-hari terakhir akan bertambah sukar karena inilah model-model manusia yang akan muncul lebih banyak di zaman akhir ini. Dan dua hal pertama yang disebutkan Rasul Paulus adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri dan juga menjadi hamba uang. Bukankah ini ketamakan? Setelah kita mengetahui fenomena ini, fenomena orang-orang yang akan muncul di zaman akhir ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah berjalanlah dalam roh, dalam keinginan roh. Jangan mengikuti selera atau keinginan daging, hawa dan hawa nafsunya yang hanya akan menuntun kepada kebinasaan. Cukupkan diri dengan apa yang ada, sembari kita meminta Tuhan akan tolong kita untuk mengelola dengan baik apa yang kita miliki ini, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga apa yang ada walau sedikit menjadi berkat, dan kalaupun ada berkat yang lebih banyak, semua diperoleh dengan cara yang baik, dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini garis besar pelajaran sekolah Sabat kita, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat belajar, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati.